Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitra Dwi Putra Fajar. Di video ini saya akan membahas sedikit terkait pariwisata digital. Pariwisata digital. Teman-teman tentu tidak asing dengan kata pariwisata dan kata digital. Lalu apa itu pariwisata digital? Pariwisata digital atau biasa disebut dengan digital tourism merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mempromosikan suatu destinasi wisata melalui berbagai platform. Jadi di sini digital tourism berfungsi sebagai wadah untuk menyebarkan informasi terkait suatu destinasi wisata kepada khalayak umum untuk datang dan berwisata. Lalu platform apa yang digunakan? Platform yang digunakan yaitu media digital seperti website, media sosial, iklan online, dan aplikasi mobile. Teman-teman tentu tidak asing lagi dengan keempat hal yang saya sebutkan barusan. Apalagi media sosial. Pentingnya digitalisasi dalam perkembangan pariwisata. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa di zaman yang sekarang ini, teknologi digital telah banyak membantu dalam setiap aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali di bidang pariwisata. Digitalisasi dalam sektor pariwisata dapat membantu agar sebuah destinasi dapat dengan mudah ditemukan oleh wisatawan, yang dimana akan berdampak pada peningkatan jumlah wisatawan. Berdasarkan data, 63% kegiatan perjalanan wisatawan telah dilakukan secara online melalui media digital, mulai dari pembelian tiket pesawat ataupun pemesanan hotel. Bagaimana strategi pemasaran digital bagi destinasi wisata? Sebelum kita membahas yang itu, kita harus tahu dulu bagaimana calon wisatawan merencanakan perjalanannya. Yang pertama adalah mendapatkan informasi atau inspirasi. Biasanya, calon wisatawan akan melakukan perjalanan dikarenakan mendapat suatu informasi, baik yang diceritakan langsung oleh kerabatnya, ataupun lewat video atau foto yang beredar melalui di media sosial. Kedua, mencari informasi dan membuat perencanaan. Setelah mendapatkan informasi melalui foto atau video yang tersebar di sosial media, calon wisatawan biasanya akan mencari lebih detail terkait destinasi wisata tujuannya. Pada fase ini mereka akan langsung bertanya kepada pemilik akun media sosial atau menggunakan mesin pencari Google. 3. Melakukan reservasi. Jika pilihannya sudah bulat, seseorang calon wisatawan akan mulai mempersiapkan seluruh dokumen yang akan digunakan pada saat traveling, mulai dari tiket, akomodasi, dan lain sebagainya. 4. Mencari dan mendapatkan pengalaman di destinasi tujuan. Pada fase ini, wisatawan akan membelanjakan uangnya untuk setiap atraksi yang ditawarkan oleh pengelola destinasi wisata, mulai dari akomodasi, layanan pemandu, fasilitas, maupun kuliner. Lalu yang terakhir adalah berbagi pengalaman. Dengan adanya sosial media, wisatawan memiliki keinginan untuk tetap eksis dan disukai banyak orang, baik saat berada di destinasi wisata maupun setelah pulang dari destinasi wisata tersebut. Untuk itu, penting bagi destinasi wisata memiliki sosial media yang aktif
agar dapat termention oleh wisatawan. Strategi pemasaran digital bagi destinasi pariwisata. Yang pertama adalah membuat dan mengoptimalkan Google My Business. Apabila ini telah dilakukan, maka terdapat 5 manfaat. Yang pertama adalah objek wisata semakin terkenal dan mudah diakses oleh calon wisatawan. Yang kedua, memudahkan wisatawan untuk menemukan dan menuju lokasi objek wisata. Karena pada Google Business akan tercantum jam buka kunjungan, produk yang dijual, nomor telepon, dan lokasi dari objek wisata. Yang ketiga, memudahkan wisatawan untuk menilai dan memberikan penilaian atau masukan terhadap objek wisata tersebut. Dalam hal ini, Google Business juga dapat menjadi buku tamu digital. Lalu selanjutnya adalah memudahkan pengelola destinasi wisata dalam menganalisa tren perjalanan. Terakhir, meningkatkan penjualan dan kunjungan wisatawan. Strategi pemasaran digital bagi pariwisata yang kedua yaitu membuat dan mengoptimalkan konten di website. Website kerap kali menjadi rujukan utama bagi wisatawan sebelum mengambil keputusan. Banyak hal yang dapat diceritakan dan ditulis melalui website, yaitu seperti keindahan alam, keunikan arsitektur sebuah bangunan, daya tarik budaya, cerita rakyat atau sejarah, kearifan lokal di destinasi wisata maupun kuliner khas daerah destinasi wisata tersebut. Lalu selanjutnya adalah pengoptimal penggunaan media sosial. Beberapa platform sosial media yang efektif digunakan dalam melakukan promosi dan memiliki pengguna yang cukup banyak diantaranya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan yang sedang berkembang saat ini yaitu TikTok. Untuk itu, pengelola destinasi wisata perlu beradaptasi dan membuat inovasi konten pemasaran dengan menggabungkan platform media sosial tersebut. Lalu strategi yang terakhir adalah menjalin kemitraan. Perlu dipahami bahwa sektor pariwisata tidak pernah dapat berdiri dan berjalan sendiri. Pariwisata sangat membutuhkan kolaborasi antar dan lintas sektor agar kelangsungan usahanya tetap berjalan. Untuk itu, memaksimalkan jaringan yang Anda miliki dengan turut melibatkan mitra-mitra potensial seperti komunitas fotografer, travel blogger, travel vlogger, Instagramer, maupun mitra dengan konsep B2B, business to business. Misalnya seperti layanan tiket online, transaksi digital e-money, maupun model kerjasama marketplace. Mungkin sekian untuk penjelasan saya terkait pariwisata digital. Mohon dimaafkan segala kekurangannya. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan sedikit mempromosikan tentang salah satu destinasi wisata yang paling populer di kota saya, yaitu Benteng Keraton Kesultanan Buton. Benteng Keraton Kesultanan Buton merupakan peninggalan Kesultanan Buton yang didirikan pada abad ke-16. Benteng ini merupakan benteng terluas di dunia yang telah diakui oleh Museum Rekor Indonesia dan juga Guinness Book World of Record. Dengan luas 23.000 hektar dan panjang keliling mencapai 2.700 meter. Di dalam benteng Keraton Kesultanan Buton terdapat banyak situs seperti Makam Sultan Murhum, Masjid
Keraton Kesultanan Buton, tiang bendera yang berusia ratusan tahun, dan juga masih banyak lainnya. Dan tidak hanya itu, di dalam benteng Keraton Kesultanan Buton terdapat sebuah pemukiman, yaitu Desa Wisata Limbawoldio. Bagi Anda yang tertarik untuk berlibur ke Kota Bau-Bau dan mengunjungi benteng Keraton Kesultanan Buton, mungkin bisa mencari informasi lebih lanjut melalui Google, atau mungkin bisa mengunjungi sosial media dari Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, atau mungkin juga websitenya. Di sana Anda akan mendapatkan banyak informasi terkait benteng Keraton Kesultanan Buton. Dan bukan cuma itu, Anda juga akan mendapatkan informasi lain terkait kuliner khas daerah Kesultanan Buton dan juga destinasi wisata lain yang berada di sekitar Kota Bau-Bau. Mungkin sekian saja video untuk kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you.